Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kami diberikan kemudahan untuk menyelesaikan amanah berupa tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Firdaus Wajdi. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Firdaus Wajdi, STHI, MA, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar metodologi penelitian, yang mana telah membimbing kami sampai saat ini. Selanjutnya perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Salwa Naila, Nur Ainun, Mutiara Zahra, dan saya Imaduddin Muhtar. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai penggunaan mixed methods dalam desain penelitian. Ada 3 poin penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama, mengenai prosedur menanamkan desain inti ke dalam desain yang kompleks. Yang kedua, faktor pemilihan mixed methods. Yang ketiga, contoh mixed methods. Prosedur menanamkan desain inti ke dalam desain yang kompleks. Yang pertama, mulailah mengidentifikasi pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian Anda. Yang kedua, gambarlah diagram langkah-langkah dalam prosedur tersebut. Yang ketiga, perhatikan langkah-langkah dan tanyakan pada diri Anda, langkah-langkah apa dalam prosedur tersebut. Anda memiliki kesempatan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, di kotak tempat Anda mengumpulkan kedua bentuk data, tanyakan pada diri Anda sendiri. Selanjutnya, bagaimana database dihubungkan. Yang kelima, diskusikan prosedur menggunakan desain inti metode campuran. Pembayaran memperhatikan bagaimana data diintegrasikan di setiap langkah. Pembahasan selanjutnya adalah faktor pemilihan mixed method. Pemilihan desain metode campuran atau mixed method didasarkan pada beberapa faktor yang berkaitan dengan prosedur serta pertimbangan yang praktis. Dimulai dengan alasan prosedural untuk memilih metode campuran dengan menggunakan strategi. Ada banyak variasi dalam metode campuran ini. Dengan pendekatan khusus yang ada dalam pikiran peneliti mungkin tidak sesuai persis dengan pendekatan yang ditentukan dalam metode ini. Namun, metode ini mewakili fitur dasar umum dari banyak desain. Dengan memodifikasi, peneliti bisa menemukan strateginya sendiri. Yang kedua, pilihan berdasarkan hasil yang diharapkan atau niat. Pemikiran ini memanggil peneliti untuk dapat menentukan hasil yang diantisipasi di akhir dari studi metode campuran dan kemudian menggabungkannya dengan 2 jenis, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, pilihan berdasarkan pengintegrasian data bersama. Untuk memilih metode campuran strategi di luar mempertimbangkan hasil yang diantisipasi, peneliti perlu mempertimbangkan apakah metode campuran integrasi dari 2 database akan digabung dengan desain metode campuran konvergen, menjelaskan penjelasan desain sekuensial, bangunan desain sekuensial eksplorasi, atau tertanam dengan desain yang rumit. Pengintegrasian atau menghubungkan data berarti file analisis satu kumpulan data digunakan untuk mengarahkan atau membangun ke dalam kumpulan data kedua. Penggabungan ini melibatkan antara penggabungan kuantitatif dan data kualitatif melalui prosedur perbandingan berdampingan, transformasi data, atau tampilan bersama. Dalam penyematannya, satu kumpulan data akan berisi yang melibatkan kuantitatif dan kualitatif atau data gabungan dari kedua metode ini. Di materi selanjutnya ada contoh mixed methods.
Yang pertama ada Convergent Parallel Design. Desain ini sering dikenal sebagai Convergent Design atau Concurrent Mixed Method. Desain ini digunakan jika peneliti melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara konkuren atau bersamaan atau dalam fase yang bersamaan dalam suatu riset. Prioritas kedua metode sejajar atau equal dan kedua desain dijaga tetap independen baik dalam pengambilan data maupun analisis untuk kemudian baru dilakukan result mix pada interpretasi keseluruhan. Contoh penelitian dengan desain ini adalah ketika peneliti ingin mengetahui kepatuhan pasien DM dalam minum obat. Peneliti melakukan survei terhadap kepatuhan minum obat secara kuantitatif kepada sekelompok pasien DM dan pada saat yang bersamaan juga melakukan focus group interview pada beberapa pasien tentang topik tersebut. Peneliti kemudian melakukan merges atau integrasi hasil data kuantitatif yang telah diolah dan data kualitatif yang telah dianalisis sebelumnya dalam sebuah laporan penelitian secara convergent. Contoh yang kedua yaitu the explanatory sequential design. Desain ini dikenal juga sebagai explanatory design. Pada desain ini terdapat dua fase berurutan atau sequential yang interaktif. Tahap pertama, dilakukan pengambilan dan analisis data kuantitatif yang mana memiliki prioritas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahap berikutnya, fase pengambilan data kualitatif dilakukan mengikuti fase sebelumnya. Peneliti umumnya menginterpretasikan data kualitatif untuk membantu menjelaskan atau explain hasil yang diperoleh pada fase kuantitatif. Sebagai contoh, suatu penelitian ingin mengetahui pengaruh intervensi penggunaan telemedicine terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit. Dalam penelitian kuantitatif, didapatkan data-data yang perlu dijelaskan secara lebih mendalam. Maka kemudian peneliti menggali informasi secara lebih mendalam melalui wawancara kepada beberapa narasumber yang ditentukan secara purposive sampling serta kemudian melakukan analisis dan interpretasi. Penelitian pada umumnya telah ditentukan menggunakan suatu desain tertentu, seperti menetapkan akan menggunakan explanatory design sejak awal atau terkadang peneliti semula hanya merencanakan studi kuantitatif, namun kemudian menjadi emerging design. Jika dibutuhkan metode penelitian lain untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Contoh yang ketiga yaitu the exploratory sequential design. Desain exploratory mirip halnya dengan explanatory design, hanya urutannya dibalik. Terdapat sekuensial dalam tahapan penelitian, dimulai dari penelitian kualitatif dan dilanjutkan dengan kuantitatif. Dibangun dari hasil analisis exploratory pada tahap pertama, peneliti melanjutkan tahap berikutnya dengan metode kuantitatif untuk menguji atau melakukan generalisasi berdasarkan temuan awal. Peneliti kemudian melakukan interpretasi bagaimana hasil penelitian kualitatif dibangun oleh temuan awal atau data kualitatif. Contoh desain ini adalah seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pasien memilih berobat ke suatu fasilitas kesehatan di sebuah kecamatan X pada era BPJS. Peneliti menggali informasi dari responden dengan menggunakan FGD dan wawancara mendalam, sehingga mendapatkan data beberapa hal yang mendorong masyarakat memilih suatu fasilitas kesehatan. Peneliti kemudian membangun instrumen berdasarkan hasil temuan pada tahap awal untuk mendapatkan prevalensi keseluruhan pada sampel yang lebih besar. Kedua penelitian tersebut memiliki bobot prioritas yang sama pentingnya. Contoh yang keempat yaitu social justice atau the transformative design. Desain ini menggunakan rancangan mixed method pada umumnya seperti desain sekuensial maupun konkuren. Namun, transformative framework digunakan sebagai teori yang membentuk jalannya penelitian. Desain ini sering digunakan dalam penelitian-penelitian sosial terkait feminisme. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi di atas yaitu yang pertama, penelitian mixed method merupakan gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Terkadang, penelitian kualitatif dulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif atau sebaliknya. Hal ini kita melihat terlebih dahulu karakteristik data di lapangan. Yang kedua yaitu, pada metode kuantitatif, sifat realitas tunggal diklasifikasikan, konkret, teramati, terukur. Lalu pada metode kualitatif, sifat realitas ganda, holistik, dinamis,
hasil konstruksi dan pemahaman. Sedangkan pada metode gabungan, sifat realitas ganda dapat diklasifikasikan, teramati, dan hasil konstruksi makna. Selanjutnya, faktor pemilihan mixed method ada 3. Yang pertama, pemilihan desain metode campuran tertentu didasarkan pada beberapa faktor itu berkaitan dengan maksud dari prosedur serta pertimbangan praktis. Yang kedua, pilihan berdasarkan hasil yang diharapkan atau niat. Dan yang ketiga, pilihan berdasarkan pengintegrasian data bersama. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.